Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan jurnal review hasil diskusi kelompok kami tentang karakterisasi potensi pengolahan limbah sawit. Perkenalkan, saya sendirilah Rahmat Sidik, dan di sebelah kanan saya ada Jasmine Rahmadan, dan di sebelah kiri saya ada Marlia Lovulalan. Oke, jadi yang pertama, pendahuluan. Penggunaan energi fosil sebagai contoh minyak bumi, gas, dan batu bara selalu memunculkan isu pencemaran lingkungan berupa emisi CO2, pemanasan global, gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan NO2 yang membentuk lapisan di atas atmosfer yang dapat menahan panas yang akan keluar dari bumi, sehingga menyebabkan atmosfer bumi semakin panas. Sebagai jalan keluarnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemanfaatan energi terbarukan atau EBT. Biomasa merupakan bentuk EBT yang tersedia dalam jumlah besar. Salah satunya adalah limbah sawit atau tandan kosong sawit. Berdasarkan data Departemen Pertanian tahun 2008, produksi kelapa sawit di Indonesia mencapai 18 juta ton, dan dari hasil produksi tersebut dihasilkan limbah tandan kosong sebanyak 4 juta ton dan tersebar di area perkebunan seluas 4 juta hektar. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari ini yang pertama, pemanfaatan potensi sumber daya khusus berupa bahan nabati untuk diolah menjadi bahan bakar pembangkit seperti biomasa, biodiesel, dan bioetanol untuk kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, mendukung pemerintah dalam mencari sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak dari fosil. Yang ketiga, memanfaatkan potensi limbah yang diolah pabrik minyak kelapa sawit atau CPO, crude palm oil, menjadi lebih bermanfaat dan memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Yang keempat, memberikan masukan atas pemanfaatan limbah kelapa sawit dari segi tingkat kelayakan teknis, kelayakan ekonomis, dan finansial untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin. Yang kelima, memperdayakan masyarakat kabupaten khususnya di sekitar pabrik kelapa sawit dapat berpartisipasi untuk memajukan daerah sendiri, lepas dari ketergantungan terhadap energi listrik serta energi bahan bakar minyak atau BBM. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara Jasmine, yaitu yang ketiga, karakterisasi dan potensi limbah kelapa sawit. Yang pertama, tandan kosong kelapa sawit. Limbah ini dapat diperoleh dari tandan berondolan tandan buah segar yang terlalu matang yang buahnya terlepas dari tandannya saat masih berada perkebunan. TKKS mengandung selulosa 41,3 kurang 46,5%, C6H10O5N, hemiselulosanya 25 kurang 32,5%, dan mengandung lignin 27 kurang 32,5%. Yang kedua, cakang atau sel. Cakang ini merupakan limbah yang dihasilkan dari memprosesan kemal inti sawit dengan bentuk seperti tempurung kelapa, mempunyai kalori 3.500 kilokalori per kilogram kurang 4.000 kilokalori per kilogram. Serat merupakan sisa perasan buah sawit berupa serabut seperti benang. Bahan ini mengandung protein kasar sekitar 4% dan serat kasar 36%, lignin 26%, serta memiliki kalori 2.637,3998 kilokalori per kilogram. Oke, dan ketiga, limbah cair. Hampir semua limbah pembuangan pabrik kelapa sawit atau PKS mengandung bahan yang dapat menyebabkan degradasi kualitas air dan pencemaran. Oleh karena itu, dalam pengolahan limbah sawit harus diketahui karakteristik dari limbah itu sendiri. Efisiensi dari pabrik kelapa sawit dapat ditingkatkan dengan menggunakan desenter yang hanya menghasilkan limbah cair 0,3 sampai 0,4 ton untuk 1 ton tundun buah segar, sehingga pengeluaran limbah cair dapat ditekan dan minimalkan. Yang keempat, lumpur sawit. Dalam proses pengolahan minyak sawit atau CPO dihasilkan limbah cair yang sangat banyak, yaitu sekitar 2,5 ton.
Limbah ini mengandung bahan pencemar yang sangat tinggi. Pengurangan bahan padatan dari cair ini menggunakan alat yang bernama decanter yang menghasilkan solid decanter atau lumpur sawit. Bahan padatan ini terbentuk seperti lumpur, mengandung 75% air, protein kasar 11,14% dan lemak kasar 10,14% dan dapat mengering dalam waktu 2 hari jika dibiarkan di terik matahari. Baik, terima kasih. Ya, pada sesi kali ini adalah pembahasan kesimpulan dan saran dari beberapa pemaparan materi di atas. Kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Di antaranya yang pertama adalah limbah dapat dipilih sebagai bahan bakar pembangkit listrik, yaitu limbah dengan kapasitas yang paling banyak dihasilkan dan pemanfaatan oleh pihak penghasil tidak banyak dibandingkan dengan limbah lain yang dibuang begitu saja. Limbah yang dibuang begitu saja biasanya dalam bentuk tandan kosong kelapa sawit. Selain pemanfaatan limbah sebagai bahan bakar pembangkit listrik, limbah dapat digunakan untuk mendukung prasarana dan sarana transportasi. Dalam hal ini, limbah juga dapat diubah dalam bentuk bioetanol sebagai pengganti bahan bakar minyak yang digunakan untuk mengoperasikan alat transportasi seperti mobil dan motor. Kebijakan pemerintah daerah dengan menggunakan produk lokal daerah akan sangat mendukung perkembangan pendirian pabrik pengolah biomas, bioetanol, dan biodiesel ini. Pengolahan limbah dan pengendalian lingkungan secara berkelanjutan dengan menggunakan teknologi yang tepat guna agar dampak lingkungan yang ditimbulkan seminimal mungkin. Itulah tadi beberapa kesimpulan dari pemaparan materi di atas.